Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki tafsir surah At-Tur, maka saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman bahwa dimanapun kita berada, ketika Allah beri kesempatan kepada kita, maka gunakan waktu kita, diantaranya adalah untuk mentadabburi Al-Quran. Karena subhanallah kita tahu bahwa Al-Quran ini diantaranya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, teman-teman. Karena Allah ingin agar kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan subhanallah mengingatkan kepada kita, diantaranya afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka yang terkunci? Subhanallah, Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, teman-teman, dan ini pengingat untuk kita semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Dan Al-Qur'an ini adalah yang Allah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yang penuh barakah, mubarak. Liyadabbaru ayatih, agar kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya, mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka mengambil pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Subhanallah, Allahu akbar. Ini menunjukkan kalau kita ingin hidup kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan agar kita mendapatkan hidayah, teman-teman, adalah dengan mentadabburi Al-Qur'an. Subhanallah, Allahu akbar. Maka dari itu tadabbur ini adalah sebuah hal yang memang subhanallah kita harus fokuskan, teman-teman. Jadi bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, karena yang namanya mengamalkan itu juga butuh mentadabburi Al-Quran terlebih dahulu. Ya, tadabbur wal amal, Masya Allah. Dan subhanallah, ketika kita mentadabburi Al-Quran, maka kita bisa mengambil pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Subhanallah. Ya, karena subhanallah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, kata beliau, memahami Al-Quran dan merenungkannya itu akan membuahkan iman. Dan adapun jika Al-Quran, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, adapun jika Al-Quran itu hanya sekedar dibaca tanpa ada tadabbur di dalamnya, tanpa ada memahami apa-apa yang ada di isi kandungannya dalam Al-Quran, maka itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini ada banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka justru malah ingin memahami isi Al-Quranul Karim, ya. Tapi tujuan utamanya bukan untuk mengamalkan. Tujuan utamanya terkadang mereka hanya sebatas penasaran, ya subhanallah. Dan inilah yang membedakan, teman-teman, antara kita orang-orang beriman dan orang-orang munafik misalnya. Mereka hanya membaca Al-Quran tanpa adanya tadabbur Al-Quran. Subhanallah. Dan apabila kata Imam Ibnul Qayyim, ya bagus sekali nasihat beliau, kata beliau, apabila kita itu ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hati kita saat membaca dan mendengarkan Al-Quran, serta pasang baik-baik telinga kita, posisikan diri kita itu seperti orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Karena Al-Quran ini, teman-teman, pengaruhnya bergantung pada siapa yang mendengarkannya. Ya, subhanallah. Allahu akbar. Ya. Maka ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, hendaklah kita pasang nih telinga kita baik-baik. Kita buka lebar-lebar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, Engkau zat yang memegang hatiku, berikanlah hidayah untuk hatiku, hidupkanlah hatiku. Ya.
Karena sesungguhnya subhanallah Al-Quran itu benar-benar akan memberikan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Subhanallah. Dan ini teman-teman faktor penting ya. Kenapa Al-Quran itu sama ketika Al-Quran dibaca tapi pengaruhnya berbeda dari A, B, dan C. Ya karena yang satu dia hanya mendengar sekilas, yang satu dia benar-benar meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan hatinya, agar diberikan hidayah, maka pengaruhnya juga akan berbeda. Maka saya ajak diri saya sebelumnya dan teman-teman semuanya, yuk kita buka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan tafsir surah At-Tur ini ya, yang tersisa insyaallah sedikit lagi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan hati yang bersih, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nasihat atau pesan-pesan dari Al-Quran yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita kelak. Baik, kita akan memasuki surah At-Tur ayat 41 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang musyrikin yang senantiasa mereka mengadakan tandingan-tandingan, yang senantiasa mereka menyombongkan dirinya, yang senantiasa orang-orang musyrikin mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengata-ngatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengata-ngatai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gila, orang yang terkena sihir, orang tidak berakal, penyihir dan lain sebagainya. Subhanallah. Begitulah keadaan orang-orang musyrikin. Mereka senantiasa berada dalam kegelapan. Mereka senantiasa berada di dalam kesesatan. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Ataukah di sisi mereka yaitu orang-orang musyrikin, mereka memiliki pengetahuan yang gaib, ya, lalu mereka menuliskannya. Maksudnya apakah Al-Quran ini didatangkan dari sisi mereka? Apakah mereka mengetahui tentang apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran yang Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz? Ya, jadi ini adalah bantahan atau ini adalah peringatan yang sangat keras ya, subhanallah, dari Allah Subhanahu wa taala, tantangan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kaum musyrikin yang selama ini tidak mempercayai bahwa Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan am yuriduna kaida, ataukah mereka orang-orang musyrikin hendak melakukan tipu daya? Subhanallah. Jadi mereka itu teman-teman benar-benar menjadi orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala teman-teman? Am yuriduna kaida falladina kafaru humul makidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka orang-orang musyrikin hendak melakukan tipu daya? Karena subhanallah orang-orang musyrikin ini teman-teman mereka berusaha untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menebarkan fitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha, bahkan mereka membuat sayembara ya untuk siapapun yang bisa membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan hadiah yang besar dari orang-orang musyrikin ya, subhanallah. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengincar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, kemudian berusaha untuk menyakiti diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar. Kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan Ka'bah ya akhwat, kemudian beliau salat, maka sekelompok dari kalangan orang-orang musyrikin, Abu Jahal beserta kawan-kawannya, di antaranya mereka menaruh kotoran ya, kotoran jeroannya hewan itu loh, di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta radhiyallahu anha berusaha untuk membuang ya kotoran tersebut dari punggung ayahanda tercintanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan kaum musyrikin. Subhanallah, beliau bersabar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seharusnya kita ya akhwat, apabila
apabila kita berada di dalam kebenaran, apabila kita sudah berusaha untuk berdakwah, memberikan nasihat-nasihat terbaik kita untuk orang-orang yang kita cintai, untuk masyarakat kita, tapi misalnya ternyata mereka belum menerima dakwah kita, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar, tidak membalas cacian mereka, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan yakinlah bahwa Allah Azza wa Jal, Zat yang maha melihat apa yang diperbuat oleh hambanya, akan menolong kita semuanya. Ya. Jadi Allah itu ingin melihat, Allah menguji kita semuanya, seberapa besar sabar kita di dalam berdakwah, seberapa besar sabar kita di dalam menghadapi jamaah, menghadapi audiens, ya. Karena disinilah tantangan dakwah. Jadi kalau kita teman-teman ya sudah berazam menjadi seorang da'iyah, menjadi penyeru-penyeru kebenaran, maka di depan kita itu sunnatullah pasti ada orang-orang yang tidak suka, ya. Dan kita tidak akan pernah bisa hidup di dunia ini manakala kita atau ambisi kita hanya mengejar pujian atau keridhaan manusia, ya. Karena apa yang kita perbuat, baik itu dari kebaikan maupun keburukan, semuanya akan ada yang mengomentari, semuanya akan ada yang mencercah. Ya, maka satu-satunya harapan kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka akan menyakiti kita, maka kita pun punya zat yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-43, am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah mereka mempunyai Allah, mempunyai ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi teman-teman, di sini di dalam ayat ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahwa orang-orang musyrikin ini mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena benar-benar mereka hanya mentauhidkan Allah dari tauhid rububiyah. Mereka percaya bahwa yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya dalam tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman karena mereka belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi tauhid uluhiyah. Ya, kita tahu bahwa beberapa ulama membagi tauhid itu menjadi 3 bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Dan mereka orang-orang musyrikin hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid rububiyah, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan mereka. Mereka menyembah berhala-berhala mereka dengan dalil, ya akhwat, kata mereka, untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka ketika diduakan oleh hambanya. Subhanallah. Dan ini yang menjadi pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, ya. Karena orang-orang musyrikin, mereka subhanallah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang membuat sekutu-sekutu, ya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan kita zaman sekarang, ya. Apabila kita belum benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan kita, maka keimanan kita dipertanyakan. Subhanallah. Misalnya ada orang yang selama ini dia percaya bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakannya, tapi ternyata di dalam meminta bukan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia meminta kepada jin misalnya, atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya meminta kepada pohon, meminta kepada ratu laut misalnya, ya. Sama, ya. Apa bedanya dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu? Tidak ada bedanya, hanya berbeda zaman dan waktunya saja. Subhanallah. Hati-hati teman-teman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang namanya menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau belum bertaubat dan meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka besok di akhirat dia akan kekal di dalam neraka. Wal iyadu billah.
ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan doa ini terus dibaca ya akhwat. Karena ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak pernah tahu ya kapan seseorang itu terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin. Karena tentunya yang namanya syirik itu kalau kita bahas ya subhanallah. Kalau kita sekarang di dalam ayat ke-43 ini, di sini hanya sebatas tentang tauhid uluhiyah. Dan kita tahu bahwa tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang benar-benar harus kita perhatikan ya, terutama dalam menyembelih, terutama dalam berdoa, terutama dalam berharap kepada Allah, terutama dalam mahabbah, semuanya masuk di dalam tauhid uluhiyah. Barang siapa yang tidak memperhatikan tauhid uluhiyah, barang siapa yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam syirik. Dan syirik pun teman-teman subhanallah para ulama membagi ke dalam 3 hal. Ada syirik akbar, yaitu syirik yang besar, ada syirik asghar, yaitu syirik yang kecil, dan ada syirik khafi, yaitu samar. Ya, subhanallah. Dan kenapa kita seharusnya sebagai orang-orang beriman teman-teman harus mempelajari ini semuanya? Kenapa kita harus mempelajari apa itu macam-macam syirik? Karena kita berharap agar kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Karena bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah mengerikan ya subhanallah. Orang-orang yang dia terjatuh ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Barang siapa yang menyekutukan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengharamkan kepadanya surga dan tempat kembali baginya adalah neraka. Ya subhanallah. Maka kita memohon kepada Allah agar kita tidak terjatuh ke dalam syirik akbar ya, apalagi misalnya ya terkadang terjatuh seseorang itu dalam syirik khafi ya, syirik yang samar-samar. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mengatakan asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlatis sauda ala safati sauda fi dhulumatil lail. Kata Rasulullah SAW teman-teman, kesyirikan yang terjadi pada umat ini, kata beliau, itu lebih samar daripada merayapnya semut hitam di atas batu hitam ya, ala safati sauda fi dhulumatil lail atau fi dhulmatil lail, dalam kegelapan malam. Subhanallah, Allahu akbar. Ya, jadi kita benar-benar ini baca doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang terus kita baca sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang musyrikin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang ke-44, wa iyyaru kisfam minas samaa'i saqitan yaqulu sahabum markum. Ya, subhanallah, orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya sudah digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di depan mereka ya akhwat ya, mereka melihat ada gumpalan-gumpalan awan yang berjatuhan. Kalaulah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, melihat ada gumpalan-gumpalan awan yang berjatuhan dari langit, maka apa yang dikatakan oleh mereka? Yaqulu sahabum markum. Mereka akan mengatakan itu hanyalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Jadi subhanallah, tidak ada manfaatnya ketika azab itu disegerakan untuk mereka. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar menurunkan azab kepada mereka. Jika memang kata mereka engkau wahai Rasul adalah benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ternyata teman-teman ya, ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Fa'asqit 'alaina kisafan minas sama' in kunta minas shadiqin." Kata mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit. Mereka itu orang-orang musyrikin menantang Rasulullah SAW ya akhwat dengan meminta agar gumpalan-gumpalan awan yang ada di langit itu dijatuhkan kepada mereka. Ya, jika engkau wahai Nabi Muhammad, kata mereka, termasuk orang-orang yang benar. Tapi ternyata subhanallah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun azab itu Allah turunkan, walaupun Allah misalnya seandainya Allah menuruti apa yang mereka mau, tetap mereka akan mengatakan subhanallah, tetap mereka akan mengatakan bahwa
mata-mata kamilah yang terkena sihir misalnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam surah Al-Hijr, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun." Laqalu, kalau seandainya, ya kata Allah Subhanahu wa taala, kami bukakan kepada mereka orang-orang musyrikin salah satu pintu dari langit dibukakan. Seandainya tuh pintu langit dibuka oleh Allah, teman-teman, karena kita tahu yang namanya langit itu ada 7 lapis ya. Dan kalau dibukakan salah satunya saja yang paling bawah tuh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka naik terus dari langit bawah, kemudian naik lagi langit seterusnya, langit seterusnya, langit seterusnya, langit seterusnya. Maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah melihat keagungan Allah yang begitu besar, ciptaan Allah yang begitu hebat. Kalau mereka tidak beriman, hati mereka digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman. Ya, apa kata mereka? Mereka akan mengatakan, laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum mashurun. Subhanallah. Kata mereka, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Subhanallah. Jadi ini teman-teman, orang itu kalau belum diberikan hidayah oleh Allah, maka setiap kali nasihat yang diberikan mesti akan keluar ya dari telinga kirinya. Mesti dia akan ngeles. Ah begini, ah begitu. Ya subhanallah. Inilah orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Maka bagi kita semuanya teman-teman, hendaklah mensyukuri atas nikmat hidayah, karena nikmat hidayah ini, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Ya, orang-orang yang diberikan hati yang lembut, orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah tersentuh ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dia akan mengatakan kepada dirinya ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, wahai Rabb kami mendengar dan kami taat kepadamu. Ya, karena kita adalah orang-orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita benar-benar harus menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manut nurut sama Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita benar-benar berlepas dari segala perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baru sebetulnya disebut sebagai orang muslim. Karena itu artinya al-Islam, ya al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Ingat-ingat ada 4 poin ini teman-teman. Jadi tidaklah kita disebut sebagai orang muslim kalau kita sudah melakukan 4 poin ini. Ya, apakah kita benar-benar sudah mengesahkan Allah dalam segi peribadatan? Apakah kita benar-benar sudah taat kepada Allah? Apakah kita benar-benar sudah melepaskan diri kita dari hal-hal yang menyekutukan Allah? Dan apakah kita benar-benar sudah berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-45, "Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun." Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Ya, pada waktu dibinasakannya mereka. Subhanallah, Allahu akbar. Dan ini teman-teman perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menggubris apa yang mereka ucapkan, ya. Apa yang mereka tuduhkan kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada gunanya mengurusi orang-orang seperti itu. Sama teman-teman, ketika kita hidup di dunia, kemudian ada yang mencela kita, sesungguhnya kita tidak perlu membalasnya, ya. Karena kalau kita membalas celaan-celaan mereka, kalau kita membalas ya tuduhan-tuduhan orang bodoh yang mereka tunjukkan kepada diri kita, maka habis waktu kita. Kita tidak bisa akhirnya berdakwah. Kita malah justru mengurusi mereka-mereka yang menuduh-nuduh dengan sesuatu yang tidak benar. Apa yang mesti kita lakukan? Kita doakan mereka. Kita balas keburukan mereka dengan kebaikan. Ya. Dan ini yang terbaik. Kalau kita sudah membalas keburukan mereka dengan kebaikan, tapi mereka tetap ya menuduh kita semuanya, maka itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Karena hidayah taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu bersedih.
karena tugas kita adalah menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah, untuk terus menyebarkan kebenaran di muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencela Rasulullah SAW karena orang-orang musyrikin tidak mengikuti beliau. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yughni anhum kaiduhum wala hum yunsarun. Ini pada hari kiamat, teman-teman, ya. Mereka, tipu daya mereka itu tipu dayanya orang-orang musyrikin yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW waktu di dunia tidak ada berguna sedikit pun, ya. Bahkan mereka pun tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan menunjukkan yang benar itu benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, di dunia, teman-teman, subhanallah, adalah negeri di mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dunia ini ada kejadian yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, ya. Kejadian yang benar jadi dipelintir, beritanya jadi salah, yang salah jadi benar. Karena kita masih di dunia, ya. Tapi nanti di akhirat Allah zat yang menghakimi kita semuanya. Allah zat yang maha tahu apa yang ada di dalam diri manusia, ya. Allah yang akan membukakan kepada hamba-hambanya mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tidak usah bersedih, teman-teman, kalau sekiranya teman-teman, ya, saat ini hidup di dunia sudah benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, benar-benar mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis sahihnya. Kemudian ada orang-orang yang mengata-ngatai kita, misalnya orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang misalnya orang-orang yang keluar dari macam-macam, misalnya, tidak usah bersedih selagi kita itu masih benar-benar memegang teguh apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah. Karena besok kelak Allah yang akan menunjukkan kepada halayak ramai bahwa siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-47, wa innal ladzina zalamu 'adaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, siapa orang-orang zalim ini? Adalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka akan mendapatkan azab, ya, subhanallah. Azab duna dzalik, ya. Azab yang selain itu. Maksudnya mereka, ya, bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adab yang akan mereka temui di alam barzakh, ya, atau adab yang mereka temui bukan hanya di dunia, ya, subhanallah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi mereka, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui, subhanallah. Jadi ini pelajaran untuk kita semuanya, teman-teman, bahwa yang namanya kedzaliman dimanapun berada pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang semena-mena, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena kedzaliman yang besar, kedzaliman yang hakiki adalah ketika seseorang menduakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah selama ini yang memberikan makan kepada kita, Allah yang memberikan kepada kita nafas, Allah yang memberikan kepada kita kaki, Allah yang memberikan kepada kita nikmat untuk bisa tidur di malam hari, tapi ternyata kita zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya kita mengesahkan Allah, tapi kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kedzaliman yang sesungguhnya. Baik, kemudian yang ke-48 Allah berfirman di dalam surah At-Tur, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum." Subhanallah, Allahu akbar. Di sini wasbir li hukmi rabbika, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mengatakan bahwa peringatan ini sesungguhnya untuk bisa bersabar itu bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hukum ayat dalam ayat ini, teman-teman, ya, wasbir li hukmi, dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, itu termasuk, ya, yang mencakup hukum syar'i dan hukum kauni. Jadi hukum itu ada dua, ada hukum syar'i dan ada hukum kauni, ya. Dan kita semuanya, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar tegar, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, baik di dalam hukum syar'i seperti berdakwah, ya, menyampaikan kebenaran meskipun ada orang-orang yang tidak menyukai kita, ya.
dan juga kita bersabar di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum kauni, ya subhanallah. Dan kita benar-benar bersabar kepada setiap apa yang menjadi ujian bagi kita semuanya, karena tidaklah orang-orang yang bersabar kecuali dia akan mendapatkan akhir yang baik. Ya subhanahu wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu, dan orang-orang yang mendapatkan akhir kemenangan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Oh, di sini fa innaka bi a'yunina, dan sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Subhanallah. Dan di sini teman-teman, ya, bahwa yang dimaksud dengan bi'ayunina adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah tabarakar rahman, di sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya subhanallah pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengawasan yang tidak sama dengan pengawasan manusia, ya. Karena subhanallah yang kita tahu misalnya satpam mengawasi perumahan, misalnya perumahan E misalnya, ya, maka yang bisa diawasi hanyalah perumahan saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi, yang mengawasi seluruh apa yang ada di bumi dan seluruh isinya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala pengawasannya mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Subhanallah. Jadi tidak ada yang bisa disamakan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dengan apa yang ada dalam diri manusia. Ya, jadi penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan penglihatannya kita sebagai manusia. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pengawasan manusia, karena pengawasan manusia itu terbatas, teman-teman. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya. Maka subhanallah azza wa jalla, ya subhanallah teman-teman, orang-orang yang dia berbuat ihsan. Ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, adalah derajat iman yang paling tinggi. Ya, orang-orang kalau sudah pada derajat ihsan, derajat di mana dia senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat yang tertinggi. Subhanallah. Jadi kita nih hidup sesungguhnya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memberikan kehidupan kita yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian masalah pengawasan ini juga, ya, dari bab kita merasa diawasi oleh Allah, ini juga kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, teman-teman. Karena ini penting, ya, sebagai bekal bagi anak-anak kita. Banyak di antara anak-anak kita, ya, anak-anak kaum muslimin yang mereka takut kalau berada dalam pengawasan ayah ibunya, tapi mereka lupa kalau sudah tidak ada lagi di dalam pengawasan orang tuanya. Mereka kalau sudah ke sekolah, mereka kalau sudah keluar dari rumah, seakan-akan tidak ada yang mengawasi. Mereka lupa bahwa Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mengawasi segala gerak-gerik hambanya, segala apa yang dilakukan, diucapkan oleh hambanya. Ya. Karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan ini kepada anak-anaknya. KPR untuk kita sebagai seorang ibu terutama, mari kita tumbuhkan rasa muraqabatullah kepada diri anak-anak kita. Karena ini menjadi bekal bagi diri anak-anak kita di masa kini ataupun masa yang akan datang. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan benar-benar menjaga dirinya, ya, menjaga apa yang diucapkan, menjaga apa yang diperbuatnya. Thayyib. Wasabbi bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangkit, ya. Dan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu secara umum, ya teman-teman. Jadi bangun dalam solat maupun di luar solat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian satu lagi, wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Ayat ke-49. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan pada sebagian malam hendaklah kita orang-orang beriman bertasbih, fasabbih, ya, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu terbenam bintang-bintang pada waktu fajar, ya. Jadi maksudnya bertasbih sini adalah salat malam, ya. Adapun bertasbih pada waktu perginya bintang-bintang adalah salat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala salat, dan hendaklah kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matihi, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita selesai surah At-Tur. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu
barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.